ya. Jadi ini mungkin nanti ada penyampaian dari keluarga, mungkin nanti ada pertanyaan bisa nanti kita akan tanya jawab ya. Jadi mungkin kita terima kasih dulu kepada keluarga ya. Dan bagaimana proses dari ini? Ya, total saya ucapin terima kasih kepada rekan-rekan media semua, jurnalis yang sudah ikut serta bersama keluarga, menjadi penghiburan juga buat kami, bersama-sama kumpul di rumah sampai dengan hari ini dalam proses pemakaman. Kami sangat bersyukur dengan rekan-rekan media sekalian. Saya juga baca berita juga pun ditulis baik-baik semua. So, saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam dari keluarga. Mungkin saya juga sharing sedikit bahwa Pak Hotma sudah mewariskan hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, seperti saya tadi sampaikan, banyak orang menganggap bahwa warisan adalah sebuah materi. Namun bagi kami, warisan yang besar adalah intangible asset, warisan yang nggak bisa disentuh. Ada 4 hal tadi saya sharing, ada tentang iman, ada tentang generosity, ada tentang leadership, dan yang terakhir pelayanannya. Pelayanan, bahwa Pak Hotma sudah mempunyai LBH Mawar Saron yang berdiri sejak tahun 2002, dan kami percaya bahwa legacy itu akan terus kita perjuangkan sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih. Ya, itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau saya jelaskan dulu ya. Ya, jadi hari ini rangkaian acaranya seperti sudah diketahui tadi pagi pihak keluarga menyerahkan Pak Hotma kepada negara. Jadi pertanyaannya kenapa? Karena Pak Hotma ini menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial ya dari Presiden SBY pada tahun 2013. Kenapa diberikan? Karena Pak Hotma mendirikan LBH Mawar Saron tahun 2002 dan sudah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Udah puluhan ribu yang dibantu, sehingga Pak Hotma salah satu yang didominasikan yang mendapatkan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Oleh karena itu tadi diserahkan kepada negara dan acaranya kenegaraan yang dipimpin dari militer tadi. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa? Itulah jawabannya. Gitu. Nah kemudian kita berangkatkan ke San Diego Hills. Di sini pun disambut oleh militer juga acara kenegaraan, dan tadi ditutup juga oleh Serikat Buruh. Pak Andi Gani sebagai Presiden KSPSI sudah memberikan sambutan. Kenapa? Karena Pak Hotma dalam hidupnya mendedikasikan diri membela orang yang tidak mampu. Antara lain adalah mereka karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang tidak mampu. Terutama serikat-serikat buruh yang kami bela dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Buruh menggugat, kamilah tim kuasanya, sehingga Pak Andi Gani sebagai Presiden mengajukan penghormatan yang terakhir kepada Pak Hotma Sitompul. Dan tadi hadir 500 buruh yang disiapkan Pak Andi Gani untuk memberikan penghormatan kepada Pak Hotma Sitompul. Berikutnya juga tadi ada dari Hipakat, Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat, dipimpin oleh Pak Haryara Tambunan, juga memberikan penghormatan. Saya juga perlu sampaikan bahwa San Diego Hills ini adalah persembahan dari alumni LBH Mawar Saron. Alumni LBH Mawar Saron yang menyiapkan tempat Bapak di sini, semuanya disiapkan oleh alumni LBH Mawar Saron sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Hotma Sitompul. LBH Mawar Saron sekarang sudah memiliki ratusan alumni yang sudah menangani perkara di seluruh Indonesia. Gitu. Ya, jadi sejujurnya kami pun, saya pribadi sudah mengikut Pak Hotma belasan tahun, 13 tahun lebih. Saya tidak terlalu kenal siapa yang hadir. Saya bisa duga, mungkin beberapa kali kita ajak pembicaraan yang datang, dia sampaikan bahwa saya pernah dibantu dulu, gereja saya pernah didirikan, diberikan donasi, bahwa keluarga saya pernah dibantu, bahwa keluarga saya ada masalah hukum, pernah dikonsultasi, dibantu. Mungkin dari tahun-tahun yang lama sampai hari ini mereka masih ingat dan begitu mengena. Seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sebelumnya, Pak Hotma itu kelebihannya adalah dia bisa membangun kepekaan terhadap pribadi-pribadi. Dan setiap orang itu dia sentuh dengan sentuhan pribadi dan tidak sama, sehingga masing-masing merasakannya gitu. Jadi yang hadir itu pun mungkin Pak Dito, Wolin, nggak banyak yang kenal. Kami hanya menyambut saja, tapi mereka yang bercerita, saya dulu teman Pak Hotma, saya dulu dibantu oleh Pak Hotma. Gitu. Ya, boleh. Kebaikan yang telah dilakukan sama almarhum gimana nanti komentarnya? Mungkin ditambahkan yang ini dulu, nanti ditambahkan. Iya, tentunya dari
jumlah aja yang saya bisa lihat depan rumah kan sangat banyak, dan saya sangat bersyukur, berarti emang Papa ini berdampak. Biasanya kita bisa ngelihat orang itu berdampaknya seperti apa pada saat dia udah di kuburan, seberapa banyak yang datang. Dan saya percaya dan saya sangat bangga punya Papa seperti Pak Kristo. Iya, jadi dulu kebetulan Pak Hotma merupakan tim penasehat TNI Polri zaman dulu. Dan Papa selalu senang kayak upacara militer seperti itu. Dan waktu itu pernah ngomong ke saya bahwa lihat deh tuh, nanti kalau Papa udah meninggal, pasti Papa bisa dapat prosesi upacara militer karena beliau mendapatkan Satya Lencana. Dan kita bisa lihat bahwa pada hari ini mimpinya terwujud. Iya, kalau saya yang kemarin saya sudah bilang bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi menurut saya Papa sudah senang sekarang di surga dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi kami keluarga, sekarang saatnya kami melanjutkan legacy dan warisan tersebut. Dan saya percaya bahwa kami sekeluarga pun bisa tetap mempertahankan LBH Mawar Saron sehingga banyak lagi orang dapat dibantu, banyak orang miskin dan teraniaya dapat dibantu sehingga dapat Tuhan dimuliakan. Iya, mungkin bisa istri aja ngomong. Jadi mungkin juga kalau kita sedikit, Papa itu sudah gagal ginjal dari Januari tahun lalu. Jadi banyak yang kaget kemudian Papa. Buat kita keluarga terdekat, kita sudah melihat proses yang cukup panjang dari Papa. Di Januari lalu Papa sudah memulai treatment cuci darah, dan di Oktober Papa sempat drop. Dari Jakarta kita terbangin ke Palembang naik kapal California. Itu Papa cuma 40 hari di ICU, tidak sadarkan diri. Kita bergantian keluarga jagain Papa sampai akhirnya Papa diberi kesempatan kedua, dan kita itu udah menunggu kemudian Januari kita bisa bawa Papa pulang kembali ke Jakarta. Dan di itu kita spend setiap hari sama Papa karena kita tinggal bersama. Jadi terutama pas bulan itu sampai kemarin di RSUD itu Papa itu seminggu lalu di hari Rabu jadi karena infeksi paru-paru dan menuju ke RSCM. Sampai nafas terakhir Papa kita bisa gandeng tangan Papa untuk keluarga, komputer, kita sudah berdoa bareng dan nyanyi sampai akhirnya Papa. Jadi buat kita itu proses yang cukup panjang dan kita bersyukur kita punya kesempatan itu. Aku silakan, apa tuh suka banget bercanda sama aku. Jadi kita sering tiap pagi pasti kita sarapan bareng. Mungkin seakan Papa bilang ke aku, kamu ingat terus ya sama Papa. Padahal tanggal ulang tahun aku 4 April, anniversary aku 11 April, 16 ulang tahun dia. Tapi ternyata Papa pilihnya pas ulang tahun. Saya kenal Papa dari pertama kita kenal. Tadinya saya mendesain mengerai makasih waktu itu rumahnya baru di rumah Papa. Di situ kenal gitu. Sosok Papa pasti semua kira kan orangnya sangat apa ya, galak, takut gitu ya. Saya kan juga bukan siapa-siapa, saya takut dia seperti pribadi yang galak. Tapi ternyata pas mengenal lebih dekat, Papa itu sangat karismatik, bukan galak, bikin orang segan. Sampai akhirnya mengenal lebih dekat, aku bilang Papa tuh sosok yang sangat baik, sangat manis, gentleman banget. Apalagi ke saya ya sebagai perempuan, sebagai menantu, Papa tuh baik banget gitu. Kita sering banget, karena saya setelah kawin sama Rito tinggal di sini setahun, kita sering banget sarapan bareng, makan malam bareng, dan sampai pas saya hamil, Papa tuh suka banget masakin pakai telur. Dan ya momen-momen itu menurut aku nggak terlupakan sampai akhirnya kita kembali tinggal di sana bareng Papa di tahun 2023 dan kita punya banyak Tapi Kak Dito, kalau melihat sosok almarhum sendiri kan di luar Papa terlihat tegas, tapi kalau terhadap keluarga seperti apa sih? Ya, yang tadi saya sempat kasih tahu kan ada 4 hal, salah satunya tadi ada kepemimpinan, leadership Papa tuh sebenarnya tegas tapi lemah lembut. Kami semua nih sebagai anak-anak nggak pernah tuh yang dimarahin, kayak diomelinnya, dikasarin. Biasanya kalau orang Batak, itulah
Nah, tangan lah, papa tuh gak pernah sedikit pun, sekecil pun dari kecil saya cuma dibilangin paling loh, jangan gitu ya, kayak gitu aja. Jadi kita pun mungkin karena dia ngasih taunya secara tegas dan lemah lembut, kita pun juga nurut. Jadi bagi kami ya, kami sangat bersyukur bisa punya papa seperti Pak Hosman.